Oke, lanjut ke penanganan Honda Supra X 100 atau sering kita sebut dengan C series yang memiliki kode GN5, di mana di bagian mesin sebelah kanan atau bak kopling itu ada sedikit suara. Kurang lebih suaranya itu klak 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 seperti itu. Timbul ketika RPM tertentu. Ketika RPM langsam ada suara ketukan. Kemudian ketika digas tenaganya itu kurang responsif atau gandul istilahnya, kurang lebih seperti itu. Lebih disebabkan oleh kampas ganda ini. Yang pertama mungkin sudah mengalami keras atau usia pakai yang beberapa puluh tahun lah. Usia pakai yang mungkin puluhan tahun. Ini kampas ganda ini sudah mengalami kelonggaran di bagian pennya atau lubangnya. Kampas ganda itu kan ada lubang untuk dudukan, tempat dudukannya itu sudah longgar seperti ini. Ini yang menjadi salah satu penyebab Honda Supra ini ada suara kemplotok, namun sedikit lah, tidak begitu keras banget. Tetapi untuk akselerasi kurang responsif karena ada space atau ada kelonggaran antara lubang ini dengan asnya, ini ada kelonggaran. Otomatis ketika RPM naik, yang seharusnya kampas ganda ini menempel dengan lonceng kampas ganda, otomatis ada space. Nah, ini berpengaruh untuk akselerasi. Nah, longgar seperti ini sangat berpengaruh sekali untuk tarikan awal atau akselerasi lah. Kenapa saya bilang berpengaruh? Karena ketika seharusnya kampas ganda itu menempel dengan lonceng dengan presisi, ketika terjadi kelonggaran atau space seperti tadi itu, otomatis ya berpengaruh terhadap daya cengkram antara kampas ganda dan lonceng kampas ganda. Ini untuk penggantian, saya ganti satu set dengan tempatnya, satu set dengan rumah kampas gandanya. Untuk loncengnya tetap saya pakai yang lama karena masih original, masih layak untuk dipakai lah. Nah, ini untuk yang baru itu udah ada space tetapi masih toleransi. Yang baru ini ada space-nya atau ada kelonggaran tetapi sangat sedikit. Itu masih dibilang toleransi lah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk kampas ganda yang baru. Semisalkan ada pertanyaan, Mas, kenapa diganti satu set? Kenapa tidak dibelikan hanya kampas gandanya saja? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Mungkin bisa-bisa saja, tetapi tidak akan awet gitu loh, tidak akan awet. Kenapa? Karena as yang ada di as yang ini itu yang lama sudah agak terkikis atau termakan lah. Jadi mau tidak mau ya harus ganti satu set seperti ini. Nah ini sudah longgar banget. Dan harganya pun selisih tidak begitu banyak. Selisihnya itu tidak begitu banyak harganya. Daripada beli bijian mending beli satu set. Ini saya gunakan merek yang kualitas nomor 2 lah, KW tapi bagus lah. Mereknya Federal. Ini yang saya pakai merek Federal. Untuk umur atau ketahanan itu tergantung dari si pemakai, kemudian kualitas oli itu sendiri. Itu yang paling penting. Misalkan kok ganti yang original, kalau
kalau kualitas oli tidak diperhatikan, kemudian cara pakai tidak menyesuaikan atau cara pakainya itu kasar, ya sama saja. Mau original atau mau kualitas yang KW ya cepat rusak. Intinya spare part itu ya tergantung dari si pemakai motor itu sendiri ya. Itu kalau menurut saya itu tergantung dari karakter si pemakai motor itu sendiri. Istilahnya ya relatif, kurang lebih seperti itu. Tidak bisa dipatok rata. Misalkan harus original atau sebaliknya gitu. Tergantung dari si pemakai motor itu sendiri. Cuman ini yang bisa saya sampaikan untuk bagian mesin sebelah kanan atau bak kopling. Untuk kampas koplingnya masih bagus. Kampas kopling masih bagus karena ini hanya di akselerasi atau di tarikan awal ketika RPM untuk angkatan pertama, karena ini sistemnya masih otomatis ganda, bukan yang klat ya seperti pakai kopling tangan gitu. Oke ya, lanjut nanti ke bagian bak sebelah kiri. Ini untuk bak sebelah kiri atau bak magnet. Seperti yang saya bilang kemarin, ketika sepeda motor ini dalam kondisi dingin, itu mesin halus, hampir tidak ada masalah. Intinya bunyinya tidak kemerayak gitu loh. Berbeda dengan yang sebelah kanan tadi. Kalau sebelah kanan tadi itu ada ketukan di saat hanya RPM langsam, ketika ditarik gas hilang, itu sedikit sekali, hampir tidak berpengaruh lah. Tetapi yang sebelah kanan itu berpengaruhnya ke akselerasi atau saat untuk angkatan pertama, yang disebabkan oleh kampas gandanya itu yang mengalami masalah. Seperti itu ya. Lanjut ke bagian kiri. Ini yang bermasalah di bagian bak kiri ini, terjadi keausan atau kerusakan pada karet roller pegas setut rantai apinya ya, yang bentuknya itu bulat, itu sudah mengalami keausan atau giginya itu hampir halus, tidak ada. Jadi menyebabkan daya pegas antara sulingan dengan rantai api itu sendiri tidak maksimal. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, ini sudah mengalami keausan. Jadi ketika motor di kondisi dingin atau kondisi tertentu, intinya kondisi mesin masih suhunya itu masih minimum, itu mesin tidak mengalami masalah, tidak kemerayak suaranya, tidak seperti mesin jahit. Tetapi nanti ketika dibawa jalan 1 kilo atau kondisi mesin suhu panas maksimum, itu suaranya kemerayak seperti mesin jahit, celak 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 gitu. Nah, disebabkan bagian roller setut yang sebelah sebelah magnet lah, bagian dalam. Untuk pengecekannya di bagian suling ini, ketika kita membongkar sekalian cek, kasih bensin atau terserah lah, intinya minyak BBM, Pertamax, Pertalite atau sembarang. Cara pengetesannya seperti ini. Kita amati ketika minyak ini langsung meresap ke bawah atau merembes, itu dinyatakan bahwa suling ini sudah tidak bisa berfungsi menahan oli. Intinya kan di bagian lubang ini nanti ada oli di dalamnya. Ketika ini mengalami kebocoran, otomatis daya pegas atau anginnya itu keluar. Otomatis nanti
daya pegasnya itu berkurang, sehingga mengakibatkan rantai itu kendor, bunyi klak 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 gitu. Fungsinya sulingan itu kan fungsi sulingan itu untuk menekan karet roller pada rantai api. Ketika sulingan itu tidak bisa berfungsi, otomatis rantai itu kendor pada saat mesin panas. Untuk penampakannya seperti ini yang saya ganti di bagian roller pegas rantai apinya. Untuk pemasangan saya skip saja, langsung ke endingnya. Nah, kurang lebih ini setelah selesai saya lakukan penggantian pada karet roller pegas rantai apinya yang sebelah magnet atau bagian belakang, karena karet roller rantai api untuk C-series ini ada dua, di bagian sebelah magnet dan di depan di bagian buring. Oke ya, ini yang kemarin kasar itu suaranya hanya di bagian roll rantai api. Intinya yang bermasalah atau yang harus diganti itu yang pertama roll bantalan rantai api. Roll bantalan rantai api itu ada dua, yang pertama di sebelah sini, kemudian yang kedua roll pegas rantai api itu letaknya di sebelah bagian dalam magnet. Harus bongkar magnet sama tutup tutup bagian bak magnet yang sebelah kiri harus dibongkar dan diganti. Itu. Tetapi untuk motor ini roll rantai api bagian depan tidak saya ganti, karena kebetulan yang sudah mengalami keausan itu di roll pegas yang belakang. Ini sudah halus, sudah saya bawa muter-muter, tidak seperti kemarin kasar. Ini tinggal buat knalpot nanti yang agak longgar. Oke ya, seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya ulangi ya kawan-kawanku, ketika menemukan Honda C-Series, Astrea Grand, Supra, Legenda, kemudian Prima, Star, dan Honda Revo, Absolute, Revo pertama, kemudian baik itu Revo injeksi maupun Supra 125 injeksi, ketika mengalami mesin kasar, ketika panas, dan ketika dingin baru dinyalakan itu halus. Itu ada dua bantalan. Yang pertama itu letaknya di sini, bantalan rantai api. Karet bantalannya itu di sini yang pertama. Kemudian yang kedua itu di bagian sebelah dalam ini, bantalan pegas rantai apinya itu. Kalau bagian sini itu minim sekali terjadi suara clak 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 clak. Biasanya yang sering terjadi suara clak clak itu di bagian bantalan pegas rantai apinya sini. Bukan sulingnya loh ya. Di sini pun ada suling. Itu harus dicek juga kalau sulingnya masih bisa menahan oli, ndak bocor. Intinya pegasnya itu ndak usah diganti. Semisal diakali bisa ditambah double pair lah, istilahnya seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat.